selamat pagi. Seperti biasa, sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur Tuhan, berberkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Bila firman yang kami dengarkan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkat kami sepanjang hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sebelum saya melanjutkan dengan pagi kita pada pagi hari ini, saya minta bantuan teman-teman untuk tekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa tekan loncengnya sehingga saya lebih semangat dalam menyampaikan firman Tuhan, dan firman Tuhan boleh sampai kepada teman-teman. Terima kasih, Tuhan memberkati. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita butuh tenang. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bagaikan rusa yang haus akan air, demikianlah kita membutuhkan hadirat Tuhan. Ruth Barton menulis, kita semua lapar akan keintiman untuk melihat, mengamati, dan mengetahui bahwa Tuhan ada dalam setiap sel keberadaan kita. Kita lapar akan perhatian, mengenal Tuhan lebih dari apa yang dapat kita lakukan untuknya. Kita lapar akan ketenangan untuk mendengarkan di dalam hadiratnya suara dari keheningan. Di tengah berbagai hal, kita membutuhkan persekutuan intim dengan Tuhan. Namun sayang, kehidupan yang penuh dengan kesibukan dan kebisingan membuat kita sering kali gagal membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan. Tak hanya itu, pikiran kita juga sering tidak tenang. Pikiran kita dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan mengalami kebingungan. Rasul Paulus meminta kepada orang percaya di Tesalonika untuk tetap hidup tenang. 1 Tesalonika 4 ayat 11. Rupanya jemaat gelisah oleh kabar angin yang mengatakan bahwa kedatangan Yesus Kristus sudah sangat dekat. Sekalipun kedatangan Yesus sudah sangat dekat, orang Kristen harus tetap bekerja, tetap mengasihi, dan belajar untuk tetap tenang. Lalu bagaimanakah mereka mendapatkan ketenangan jiwa? Pemazmur mengatakan bahwa hanya dalam hadirat Allah ada ketenangan. Semua orang merasa takut, khawatir, dan cemas akan sesuatu, apalagi situasi terakhir wabah COVID-19. Ini adalah hal yang biasa. Jangan karenanya kita biarkan diri kita menjadi sakit, baik secara fisik, karena stres menurunkan kekebalan secara mental. Kita perlu belajar untuk tenang. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Hanya ketika kita menjadi tenang dan tidak dipusingkan dengan segala pikiran duniawi, maka kita bisa berdoa dan mengalami hadirat Tuhan yang menenangkan dan menyejukkan hati kita. Percayalah, Roh Kudus akan menolong kita menyingkirkan pikiran-pikiran yang menggelisahkan. Jadilah tenang supaya kita bisa berdoa dan membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Semoga firman Tuhan pagi ini
dapat menguatkan kita supaya kita tetap tenang dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, karena kita semua adalah anak-anak Tuhan. Jika teman-teman merasa terberkati dengan firman Tuhan pagi ini, teman-teman boleh share di sosial media kamu, sehingga banyak umat Tuhan yang sedang khawatir, yang sedang resah, mereka lebih tenang dan mendekatkan hidupnya kepada Tuhan. Sebelum mengakhiri renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan, yang mengajarkan kami untuk tetap tenang dan datang kepada Tuhan. Apapun keadaan di dunia ini tidak membuat hubungan kami jauh dari Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, dalam nama Yesus kami doa, amin.